Jualan snack box basi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman saudaraku swali-swalihah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan. Karena kesuksesan bukan sekedar hanya seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelayuti pundakmu. Teman-teman, saudaraku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan segala kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman semuanya, hari ini Mbak Nur mau ceritakan salah satu pengalaman klien saya yang alhamdulillah sudah berhasil keluar dari hari-hari terburuknya, yang alhamdulillah sudah berhasil bisa bangkit dari keterpurukan bisnisnya. Sebelumnya saya sudah pernah angkat cerita ini secara singkat di TikTok, namun saya ingin menceritakan detailnya di platform yang bisa lebih panjang durasinya. Jadi saya angkat ceritanya di YouTube dan saya akan bacakan cerita dari salah satu klien saya, sebut saja Bunia, itu adalah nama samaran beliau. Nah, saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunia yang ingin berbagi cerita kepada followers Mbak Nur. Semoga ada berkah dan pelajaran yang bisa diambil dari cerita saya. Saya seorang ibu rumah tangga yang usaha catering snack box untuk acara kantor atau acara-acara semacam arisan atau kumpulan begitu. Yang namanya merintis, kalau ada yang pesan kan saya senang. Saya posting kegiatan saya menyiapkan snack box tersebut di sosial media saya. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit saya bisa punya penghasilan yang menurut saya cukup. Alhamdulillah. Tapi pada suatu ketika ada masa di mana setiap kali saya buat pesanan snack box, ada saja salah satu jajan yang saya buat itu basi. Entah itu risol atau lumpia atau tahu bakso, bahkan agar-agar pun pernah, padahal tidak menggunakan santan sama sekali. Karena tiba-tiba makanan basi dan saat mau diambil baru ketahuan, dan itu terjadi terus-menerus, otomatis orang-orang menilai snack saya dibuat dengan bahan-bahan yang tidak bagus, dibuat dengan bahan-bahan yang buruk, dan saya dianggap tidak profesional. Dari situ lambat laun usaha saya makin sepi dan bahkan tidak ada yang pesan sama sekali. Bahkan di ulasan Google Map selalu ratingnya buruk. Saya menangis sejadi-jadinya, pernah dimaki-maki customer, padahal saya selalu buat pesanan mereka dengan bahan-bahan yang bagus dan kebersihan selalu saya jaga. Karena saya mewajibkan semua karyawan saya dan saya sendiri menggunakan hijab. Saya cerita ke suami tentang apa yang saya alami beberapa hari ini. Karena saya merasa ini bukanlah hal yang wajar. Hal ini penuh dengan kejanggalan-kejanggalan. Seperti pada malam hari, dapur saya selalu bau bunga melati yang begitu kuat. Kadang juga ada bau orang yang sedang membakar singkong. Dan setelah bertanya ke beberapa teman suami, lalu suami mengantar saya ke tempatnya Mbak Nur. Saya konsultasi panjang lebar, saya nangis sejadi-jadinya di depan Mbak Nur. Tapi alhamdulillah, sedikit lega juga setelah diterapi detox batin oleh Mbak Nur. Dan Mbak Nur bilang, Bu, coba deh dicari sesuatu yang aneh di dapur. Kalau nemu sesuatu yang aneh, ambil dengan tangan kiri, lalu videoin, lalu fotoin ke saya. Setelah pulang dari Semarang tanpa ngapa-ngapain, saya langsung oprek semua barang yang ada di dapur. Saya cari tiap sudut. Yang bikin saya tercengang adalah ada bundelan rambut yang ditaruh di kain tipis warna hijau, ada semacam tulisan-tulisan Arab, saya nggak bisa baca. Udah saya laporin ke Mbak Nur, alhamdulillah 2 minggu setelah itu ada pesanan sedikit demi sedikit, ada pesanan 20 box dan gak ada yang basi dari snack yang saya buat. Testimoni dari customer saya juga senang, enak semua jajanan saya katanya. Masya Allah, ikhtiar saya sama Mbak Nur diijabah, ditolong oleh Allah. Saya selalu mengingat pesan Mbak Nur, apapun yang terjadi, ikhlaskan dan berdamailah dengan diri sendiri. Tidak perlu mencari tahu pelakunya, karena percayalah setiap perbuatan ada balasannya.
Perbuatan baik pasti dibalas kebaikan, perbuatan buruk pasti dibalas keburukan. Ibaratnya menanam padi saja terkadang rumput masih ikut tumbuh, tapi jika menanam rumput mustahil padi bisa tumbuh. Baik, itulah sedikit cerita dari Ibu Nia. Terima kasih Ibu Nia untuk cerita dan testimoninya setelah berobat ke saya. Semoga usahanya makin sukses, usahanya dijauhkan dari tangan-tangan jahil orang lain. Amin Allahumma amin. Saya Mbak Nur, mari bersama sukses menunjukkan jalan Allah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.